Jadi Ibu Fei ini tidak mengandung Tuhan, saudaraku. Dan jangan bawa-bawa dia dalam kekristenan. Dan saudara tahu, saya bersyukur jika ada seperti Ibu Fei. Bersyukur bukan karena apa? Karena Alkitab sudah menubuatkan orang-orang seperti ini. Firman Tuhan itu betul-betul luar biasa dan berkuasa. Dan juga sudah menubuatkan orang-orang seperti Ibu Fei yang datang untuk menyesatkan, ya. Yang dia alami di tengah-tengah dunia ini, kami akan membalas kepada mereka yang telah menganiaya dan mensolimi mempelai kami ini. Kalian tidak akan luput dari penghukuman Bapa Yahweku, baik yang menghina, baik yang mensolimi, baik yang menganiaya, baik yang menfitnah. Semuanya kami catat. Ingat baik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News, ya, channel Portal Berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mengabarkan sebuah informasi luar biasa, ya, di mana Ibu Fei Ferawati ini marah, kawan-kawan. Marah kepada orang-orang yang sudah menolak dirinya. Jadi siapa saja nih orang-orang yang menolak dirinya? Ya tentu saja orang-orang yang mengaku Kristen tetapi tidak mengikuti apa yang dia katakan. Karena Ibu Fei ya ini mengaku sebagai mempelai dari Bapak Yahweh. Ibu Fei mengaku sedang mengandung Yesus. Ibu Fei mengaku sedang dibawa kabur oleh pribadi ketiga dari Tuhannya. Jadi tentu saja ya Ibu Fei ini berkata-kata kepada orang-orang yang mengaku mengikuti Yesus. Nggak mungkin kepada umat Muslim gitu kan. Karena umat Muslim nggak pernah gitu, ya nggak pernah mau mengakui yang beginian. Dan dia juga tidak mewakili iman Islam. Jelas-jelas dia mengatakan bahwa yang dia sampaikan, bahwa pesan-pesan yang ingin dia sampaikan kepada jemaat itu adalah kepada orang-orang yang mengaku pengikut Yesus atau orang Kristen, ya. Jadi di sini yang dia sampaikan tuh ya untuk teman-teman kita di sebelah. Jadi di sini Ibu Fei marah karena banyak orang mencemooh dirinya. Banyak orang yang mengejek dirinya. Contohnya siapa? Contohnya Mikana. Ya, Mikana itu menghina dirinya seperti ini. Wah, Mikana 16:09. Tuhanmu sementara lagi dikandung sama Ibu Fei. Aduh, jadi batuk aku. Ntar dulu ya, aku minum dulu ya. Aduh, masih ada nggak air minum ini? Kosong. Macam mana? Oh, masih ada di sini. Lemon water. Tapi isinya bukan lemon water, air putih, ya. Nah, saudaraku, begitu pula Ibu Fei bukan mengandung Tuhan, ya. Seperti lemon water ini, ya. Stikernya lemon water, ya, tapi isinya bukan lemon water, tapi air putih isi ulang. Bukan isi ulang lo, asli lo, ya. Sampai sebut merek lagi, padahal bukan endorse, ya. Jadi Ibu Fei ini tidak mengandung Tuhan, saudaraku. Dan jangan bawa-bawa dia dalam kekristenan. Dan saudara tahu, saya bersyukur jika ada seperti Ibu Fei. Bersyukur bukan karena apa? Karena Alkitab sudah menubuatkan orang-orang seperti ini. Firman Tuhan itu betul-betul luar biasa dan berkuasa. Dan juga sudah menubuatkan orang-orang seperti Ibu Fei yang datang untuk menyesatkan, ya. Saya memang sudah nonton itu videonya Ibu Fei ini di YouTube. Saya juga, garuk-garuk kepala saya ini. Tapi ya gimana lah. Karena Alkitab jelas menubuatkan seperti di Matius 7 ayat 15 sampai 23, ya, bahwa akan muncul nabi-nabi palsu, ya, guru-guru palsu yang menyesatkan, ya. Mereka itu serigala berbulu domba, ya. Lihatlah perbuatannya itu benar-benar luar biasa, ya. Luar biasanya apa? Luar biasanya bikin garuk kepala, ya, memusingkan gitu. Karena dia bernubuat mengandung inilah si
ini Roh Kudus menjelma inilah, wah luar biasa, menyesatkan betul. Jadi saudaraku, Ibu V ini telah menggenapi nubuatan dalam Alkitab bahwa dia termasuk nabi-nabi palsu atau guru-guru palsu itu ya. Ya masih banyak sih yang guru-guru palsu, nabi-nabi palsu itu. Tapi salah satu yang menggenapi adalah Ibu V ya. Dia telah menyesatkan beberapa orang, dan mohon teman-teman Kristen berhati-hati ya seperti Ibu V ini, karena jelas dia bukan dari Tuhan ya, bukan dari Tuhan Yesus, tetapi dia dipakai oleh penguasa-penguasa kegelapan ini untuk menyesatkan ya. Jadi Ibu V itu bukan Kristen, tetapi dia dipakai oleh kuasa kegelapan untuk menyesatkan banyak orang karena dia bernubuat palsu dan lain sebagainya ya. Dia penyesat. Terima kasih. Ya, jadi ngeri kawan-kawan. Jangan main-main loh. Ini Ibu V, ya, ini bukan sembarangan. Dia ngomong pun ternyata diaminkan, ya, diklarifikasi atau dibenarkan, ya, dibenarkan oleh pengikut-pengikutnya, dan salah satunya adalah seorang pastor atau pendeta. Ya, salah satunya adalah seorang pendeta yang memang mengatakan bahwa Ibu V ini adalah Ratu Esther yang sedang menyamar. Ya, seorang ratu yang sedang menyamar menjadi manusia, mengambil rupa manusia, yaitu Ibu V Ferawati kan gitu. Siapa ini pastor tersebut? Saya rasa teman-teman sudah pernah dengar ya. Ini namanya adalah Pastor Ito Rumbayan ya. Jadi pemuda ini atau pria ini bernama Pastor Ito Rumbayan. Saya sudah pernah bahas tentang Ito ini ya, di mana cara dia menyampaikan itu luar biasa. Dan dia adalah salah satu jenderal ya, nampaknya dia adalah salah satu jenderal Ibu V di kerajaan Ibu V, yang dia sebut sebagai kerajaan surga. Jadi kita akan dengarkan dulu bagaimana ya pengakuan dari Pastor Ito ini mengenai bahwa Ibu V ini adalah Ratu Esther yang mengambil rupa manusia. Dikatakan, singa dari suku Yehuda telah menang. Amin. Di Wahyu 5, dia yang layak untuk mengambil gulungan kitab, membukanya, dan melepaskan meterai-meterainya. Dikatakan singa dari suku Yehuda. Sehingga apa yang Anda lihat di situ? Gulungan kitab terbuka. Dia yang turun adalah singa dari suku Yehuda. Berbicara King Raja. Apa yang sedang dia lakukan? Dia sedang memberitahukan, dia sedang mencari choosing a bride. Dia sedang memilih mempelai wanita. Dia sedang mencari queen. Dia sedang cari Esther, bukan Ruth. Karena saya bicara ratu. Gak ada ratu Ruth, yang ada ratu Esther. Amen. Gak ada dia katakan bahwa Tuhan sedang mencari Sarah. Gak ada, Sarah udah jadi istrinya Abraham dari sejak dulu. Amen. Praise the Lord. Dia turun, dia raja. Karena dia yang layak membuka gulungan kitab dan melepaskan meterai-meterainya. Karena dia akan jadi raja di kerajaan 1000 tahun. Maka dia butuh pendamping, dia butuh ratu. Haleluya. Maka skenario adalah harus disingkirkan si Wasti. Kayaknya kejam Tuhan ya. Jadi Tuhan menyingkirkan Wasti. Tuhan buat manusia memiliki kehendak, kebebasan untuk memilih. Tuhan tahu bahwa Wasti tidak akan selamanya menjadi ratunya Ahasiweros. Tuhan tahu dari sejak awal hatinya Wasti itu adalah hati yang angkuh dan arogan. Kesombongan karena kecantikannya dan lain sebagainya, karena posisi. Amin. Karena keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup, itulah Wasti. Itulah Pentakosta. Amin. Dan Tuhan tahu dari sejak semula. Tapi Tuhan sabar menunggu waktunya. Tuhan juga sabar menunggu Anda tampil. Amen. Haleluya. Maka ketika Wasti tersingkir dengan sendirinya, maka sayembara dibuka. Amin. Sang raja sedang mencari pengganti. Siapa raja? Singa dari suku Yehuda. Dia yang layak membuka gulungan kita, melepaskan meterai-meterainya. Dia datang untuk mencari ratu. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Jadi jangan main-main loh kawan-kawan. Jangan main-main. Ini kalian ya. Kalian ini yang mengejek-ngejek ini bahaya loh. Saya untuk membantu ya. Saya termasuk mengejek nggak? Saya juga nggak tahu ya. Saya dikategorikan mengejek, mengolok-ngolok, atau malah membantu Ibu V. Saya nggak tahu. Tapi yang pasti saya membantu mempromosikan kalimat-kalimat dan permintaan ya. Dan perintah tentunya dari Ibu V kepada orang-orang. Salah satunya adalah masalah transfer uang. Ya, Ibu V berkali-kali mengatakan ya, kalau dia ini sedang membutuhkan uang,
dan yang membutuhkannya itu adalah Yesus ya. Bahkan dia katakan yang membutuhkannya itu Yesus gitu. Saya membantu menyampaikan masalah orang percaya nggak percaya itu urusan orang. Yang penting saya nggak tambah-tambahin, saya nggak kurang-kurangi. Saya cuma menampilkan, ya. Saya cuma tampilkan video tersebut, dan teman-teman saya rasa sangat familiar lah dengan video Ibu Faye meminta uang donasi kepada dirinya, suruh orang transfer 100-200 juta. Tetapi biar teman-teman ingat, mungkin saya putarkan dulu bentar ya. Mohon sabar, kita putarkan dulu bentar, nanti baru kita masuk ke esensi video ini. Kepada suaminya yang telah menjaga mempelai selama 16 tahun lebih, ya kami mengucapkan, karena pada saat kami mengambil mempelai dari tangan suaminya, kami mendapati mempelai dalam keadaan hidup dan dalam keadaan bernapas dan tidak kurang satu apapun juga. Habis masa kontrakan mempelai untuk dunia manusia, sekarang mempelai ini adalah milik panggilan ilahi Yesus Kristus itu sendiri. Di dalam diri Aditya Nugrahanto, anakku yang kukasihi, yang 2000 tahun yang lalu kalian pasung di Papua, ya, dengan salib dan tergantung ya di tanah Papua. Jadi Israel sesungguhnya itu adalah Indonesia, ya. Jadi Golgota itu sendiri berada di Papua, ya. Jadi yang kalian pasung itu adalah Aditya Nugrahanto, dulu namanya Tuhan Yesus Kristus, ya. Rohnya sangat indah, sangat tampan. Di kerajaan 1000 tahun akan berubah menjadi tubuh supranatural dengan memakai roh Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Dia sangat tampan, dan mempelai ini dia sangat cantik sekali di kerajaan 1000 tahun, ya, dengan umur 17 tahun, pangeran ilahi dengan umur 33 tahun. Jadi pada saat ini kami menantikan kelahiran anak kami dari dunia ilahi, baby Immanuel dan Mary. Itu terjadi antara Februari, bisa saja sampai Juni, atau Februari, Maret, April, karena ada penundaan tergantung Bapak Yahweh, suka-suka Bapak Yahweh. Lihatlah perut mempelai ini semakin membesar, ya, semakin membesar dari hari ke hari, dalam keluhan kesakitannya, penderitaannya, dalam keluhannya dia berseru, ya, kalau dia berseru tenggelam kota ini maka tenggelam. Makanya mempelai menjaga kota, ada kota yang dia jaga, yang diminta oleh roh dunia untuk dijaga, ya, kota-kota besar. Untuk itu mempelai tidak berdiam di satu kota, tetapi mempelai akan rolling, di mana kami melewati kota itu, dan kota itu terlalu berat dosanya dilihat oleh Yesus Kristus, pangeran ilahi, dan juga mempelai mendeteksinya kalau dosanya terlalu berat. Sudah ada 5 lambang roh ada di dalam satu kota itu, yaitu roh serigala, roh naga, roh ular beludak, roh kambing, roh anjing najis, roh panda, campuran 5 roh. Itu wajib kota itu akan dimusnahkan. Untuk itu mempelai ditugaskan untuk menjaga satu kota. Jadi itu saja informasi dari kami dunia ilahi, agar supaya bisa diterima dengan logika Anda yang bodoh itu, ya. Karena Anda merasa logika Anda itu terlalu pintar, tetapi bagi dunia roh logika Anda itu sangat bodoh. Ya, bagi logika dunia logika juga, kami ini kalian katakan gila-gila, bodoh, sama ya. Dan bagi kami juga logikamu itu sangat bodoh-bodoh, sangat gila-gila juga. Dan Lucifer akan membuat kalian menjadi gila-gila juga, ya, seperti itu. Jadi sama, ada timbal balik dua dunia ini, dan sekalian kita bertobat sungguh-sungguh di hadapan Bapa Yesus Masih Elohim. Bertobatlah, kasih karunia-Ku menyertai kalian semua. Jadi pada saat ini mempelai dialihkan nomor rekening, karena mempelai sudah bersatu dengan pangeran ilahi Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Jadi kirimlah berkat-berkat Anda ke nomor Aditya Nugrahanto, Tuhan Yesus Kristus itu sendiri, pangeran ilahi, pangeran peningit, ya. Kami juga ingin berjalan-jalan santai ria, ya. Untuk itu kami ini mau beli mobil, tapi kami ini tidak punya uang karena kami pengembara cinta di dunia ini. Kami tidak punya rumah dan kami tidak punya uang, ya. Jadi untuk itu, kepada anak Tuhan di belahan dunia manapun, di Amerika, di Belanda, di Hong Kong, pengikut mempelai semuanya, dimanapun, dari negara-negara manapun, kirim uang kalian ke rekening ini, Aditya Nugrahanto, langsung ke Tuhan Yesus Kristus. Dia yang akan memberkati kalian, tanpa kalian sebut, tanpa kalian WhatsApp, tanpa kalian telegram, apa semua, karena Tuhan Yesus mengetahui hati kalian yang tulus, yang mengirim berkat-berkat kalian. Di rekeningnya akan diberkati anak cucu kalian. Pada masa kesukaran kalian akan diluputkan. Pada masa antikris terjadi, martir, kalian akan diangkat, nyawa kalian lebih cepat. Nah, seperti itu, ya. 4 tahun 2 menit udah selesai. Jadi seperti itu, ya. Ada bantuan khusus dari pangeran ilahi jika kalian memiliki hati yang baik, hati yang murni, hati yang tulus, mengasihi pangeran ilahi, mengasihi pangeran peningit, yaitu Yesus Kristus itu sendiri yang sudah menyamar dalam pribadi Aditya Nugrahanto. Nah, jadi itulah
sepenggal kisah tentang dunia ilahi dari dunia supranatural spiritual pada saat ini. Mempelai semua tidur ini mau tidur ya, tapi mempelai teringat akan manusia-manusia di alam dunia lain, karena mempelai sudah capek ya, sudah capek mengurus dunia, mengurus segala sesuatu. Capek Bapak Ibu, sangat capek. Dan dunia kita ini sangat berbeda. Dunia kita sangat berbeda dengan dunia tipu-tipu. Jadi sangat berbeda ya. Itu yang harus Anda pahami. Jadi kita ini rencana akan membeli mobil, Jadi untuk itu cepat kirim ya, 100 juta, 200 juta, 300 juta kecil itu bagi kalian ya, atau 500 juta kecil untuk cinta kalian kepada Pangeran Ilahi Yesus Kristus itu. Seperti apa hati kalian mencintai dia selagi dia masih menyamar? Kalau dia sudah tidak lagi menyamar, berubah ke tubuh supranatural, kami tidak butuh uang lagi. Ya, yang kami butuhkan adalah tongkat ajaib untuk menghukum dunia yang gelap ini dengan meteor-meteor. Jadi percumalah harta kekayaan kalian, manakala dunia ini akan kami hukum dengan meteor-meteor yang akan datang menabrak bumi. Ya, percumalah harta kalian yang kalian kumpul. Jadi untuk itu hamburlah harta kalian kepada Pangeran Ilahi, 7 bintang Bapak Yahweh, 2 saksi Tuhan Yesus Kristus, dan para nabinya. Dan jangan lupa juga, mempelai kan ada punya anak 3. Jadi sisipkanlah berkat kalian untuk di nomor rekeningnya mempelai untuk membayar rumah, karena rumah yang dia tinggal itu belum lunas Bapak Ibu, karena dia suka membantu orang. Ya, jangan lupa. Jadi semua rekening-rekening yang berasal daripada manusia dunia ilahi itu kalian utamakan adalah Pangeran Ilahi, karena dialah yang akan menyelamatkan kalian. Kalau dia menyamar menjadi orang susah, rumah pun tidak ada di muka bumi ini, untuk menaruh kepalanya pun tidak bisa, dan berpindah-pindah tempat, bagaimana bisa dia tenang hidupnya? Jadi untuk itu bahagiakanlah hati Pangeran Ilahi pada saat ini, selagi tubuhnya belum berubah menjadi tubuh roh Tuhan Yesus Kristus yang sesungguhnya. Nah, seperti itu, jangan ada penyesalan nanti terjadi. Ini mempelai berikan pengumuman ini kepada orang-orang kaya, bukan kepada orang-orang susah. Kalau orang-orang susah, kami akan membantu Anda dengan berkat yang akan kami terima nantinya. Kami akan salurkan dimanapun berada, ya. Jadi seruan ini untuk orang-orang kaya raya, bukan untuk orang-orang susah, bukan. Untuk orang-orang susah kami akan membantu Anda. Nah, alirkanlah berkat-berkat duniawi yang kalian punya, yang sudah tidak ada tempat untuk kalian tampung, taruhlah di nomor rekening, kirim di nomor rekening Pangeran Ilahi. Sebelum dia berubah menjadi tubuh supranatural ilahi, kalian akan mendapat hukuman yang mega dahsyat. Hai dunia di dalam gelap, hai dunia di dalam cengkraman iblis, hai dunia menuju masa resesi 3,5 tahun ke depan, masa kesukaran yang berat. Ketika mempelai telah diungsikan di padang gurun selama 3,5 tahun, itu akan terjadi masa kesusahan yang sangat menderita di dunia ini. Bagi siapa yang tidak bertahan, pastilah kalian akan bunuh diri. Janganlah kalian bunuh diri, tetaplah beriman kepada Isa anak Maryam, Tuhan Yesus Kristus. Ingatlah petunjuk ini, ikutilah channel malaikat Mikael, malaikat Rafael, kedua nabi saksi Elia dan Henok. Sudah ada saksi-saksi ilahi yang untuk menguatkan, membimbing kalian di jalan yang amat licin ini. Ya, gara-gara teman-teman tidak ada yang mau dengar, teman-teman pada nggak mau transfer, Ibu V ini udah marah nih. Ya, jadi Ibu V udah marah dan mengatakan bahwa dunia sekarang siaga 1, kawan-kawan. Dunia itu sekarang siaga 1, karena bentar lagi akan diturunkan bencana-bencana. Ya, karena apa? Karena kalian tidak menghargai, karena kalian tidak mau mendengarkan permohonan, perintah dari Ibu V Ferawati yang mewakili Yesus. Luar biasa, kawan-kawan. Saya nggak ngerti lagi ya. Ini apa-apaan lagi gitu kan. Oke, kita putarkan dulu sabda ya, perintah penghakiman dari Ibu V yang harus kalian dengar baik-baik. Yang dia alami di tengah-tengah dunia ini, kami akan membalas kepada mereka yang telah menganiaya dan mensolimi mempelai kami ini. Kalian tidak akan luput dari penghukuman Bapa Yahweku, baik yang menghina, baik yang mensolimi, baik yang menganiaya, baik yang menfitnah. Semuanya kami catat. Ingat baik ini. Dan kalian akan sangat menderita, dan kalian akan merenungkan kata-kata mempelai kami ini.
pada waktu penderitaan itu hinggap di dalam diri kalian masing-masing. Ini pengumuman resmi dari dunia ilahi yang disampaikan kepada dunia yang gelap pada saat ini. Makanya jadi manusia, hiduplah menjadi manusia yang baik. Jangan serakah, jangan menganggap diri kalian terlalu tinggi. Jangan menganggap diri kalian itu tinggi. Jangan, sehingga mempelai kami ini semena-mena hati kalian. Jangan. Kami yang mengetahuinya, dan kami yang melihatnya manakala dia menangis, manakala dia berdoa. Hatinya yang berbicara di hadirat Bapa Yahweku. Sementara kalian menyiksa dia di bumi, langsung kami menyaksikannya karena dia berteriak di depan mata kami. Ya, sangat adil bukan? Kalau kalian tidak mendapatkan hukuman daripada kami, tidak adil. Hukum kami adalah hukum yang adil, hukum yang kudus. Dan tidak pernah hukum kami ini menerima sogokan. Tidak sama dengan hukum dunia. Tidak sama. Ya, seperti itu, hai dunia di dalam gelap. Dir untuk 666 yang telah mensolimi, memfitnah, menghina mempelai kami ini. Salam kasih untuk kalian dan persiapkanlah hati kalian untuk menerima hukuman daripada kami. Kalian saja belum mati, inna ilaihi roji'un sudah dapat. Dan kalian mati akan diperhitungkan lagi. Masuk dapur api penyucian. Kalian belum tahu ya? Belum tahu ya? Cara kami untuk memasukkan orang di kerajaan surga? Belum tahu? Harus melalui proses api penyucian. Dan kalian akan sangat menderita. Sangat menderita. Apalagi yang hidupnya jahat. Ya, teman-teman sudah dengar ya. Ini udah marah Ibu V, kawan-kawan. Jadi gimana nih sekarang? Saya nggak tahu. Apakah benar akan ada bencana-bencana, ada hukuman-hukuman seperti itu? Saya nggak tahu. Ya, saya nggak tahu. Dan menurut saya ini perlu teman-teman Kristen yang tanggapi, bukan saya. Kalau kita ini kan orang luar. Ini kan internal kekristenan ya. Karena Ibu V ini mengaku Kristen dan memang secara identitas dia dari pihak Kristen. Jadi ini urusan internal Kristen dan seharusnya ya, sekali lagi saya katakan, teman-teman Kristen ini apa ya, benar-benar mengambil satu atensi khusus untuk mengurusi Ibu V ini. Karena apa? Yang pertama, Ibu V ini jemaahnya makin hari makin bertumbuh. Banyak orang-orang baru yang mengikuti Ibu V. Saya juga nggak ngerti ya, kenapa banyak orang mau ikut kepada Ibu V. Sekarang makin banyak ini pengikut-pengikut dia. Ya, dari yang muda, tua, sampai yang istilahnya pria, wanita, ya, segala jenis golongan sudah mulai banyak yang mengikuti Ibu V secara terang-terangan. Saya nggak ngerti di mana daya tarik dan pesonanya. Tetapi yang harus teman-teman Kristen garis bawahi, ini harus segera ditangani. Kenapa? Kalau nggak nanti bahaya, kawan-kawan. Kalau bagi teman-teman Kristen mengatakan, oh dia ini sesat, dia ini nggak benar gitu kan, sama seperti yang dilakukan Mikana, dia ini sesat gitu, Ibu V nggak jelas. Ya tolonglah ada atensinya, kalau nggak nanti bahaya, kawan-kawan. Jadi sebenarnya yang menista agama Kristen itu siapa? Ya orang-orang yang dari dalam Kristen sendiri seperti ini. Menurut saya ya, yang melakukan penghinaan, penistaan kepada Kristen ya orang-orang ini, yang menjadikan kekristenan itu sebagai olok-olokan, lucu-lucuan gitu kan, dengan mengatakan, wah dia ini adalah mempelai, sedang mengandung bayi Yesus, dan sebagainya. Harusnya teman-teman Kristen betul-betul ngurusin ini. Sama kayak di Islam ya. Di Islam tuh kalau ada orang ngaku nabi, ngaku misalnya dia ini diberikan wasiat atau apalah, dan menyangkut pautkan dengan Islam. Biasa tindakannya cuma dua, antara masuk penjara, atau yang kedua, masuk rumah sakit jiwa gitu kan. Biasa akan diperiksa, apakah orang ini masih waras atau tidak. Itulah bentuk ketegasan. Kenapa? Supaya jangan dia menyesatkan orang lain. Tujuannya supaya orang lain jangan tersesat. Kalau dia tersesat sendiri nggak apa-apa. Nggak apa-apa gitu kan. Tapi kalau dia menyesatkan orang lain kan bahaya, kawan-kawan. Bahaya sekali. Jadi bagi teman-teman, cobalah diurusin yang beginian gitu. Jangan nanti nambah-nambah lagi yang aneh-aneh.
Hari ini kita lihat Ibu V, besok nggak tahu lagi ibu mana lagi yang akan muncul gitu kan. Karena kenapa? Kalau kita buka celah untuk sesuatu yang salah, maka akan muncul kesalahan-kesalahan berikutnya. Memang seperti itu. Sama seperti misalnya kalian punya anak, atau kalian punya bawahan. Kalian mentolerir kesalahan. Misalnya dia menipu, ya, dia korupsi. Kalian tutup mata. Kalian tutup mata dan membiarkan hal tersebut. Maka besok dia akan korupsi yang berikutnya. Begitu juga dengan anak kalian gitu. Kalau dia melakukan satu kesalahan fatal, terus kalian biarkan tanpa kalian nasihati, tanpa kalian tegur, maka anak tersebut akan melakukan kesalahan-kesalahan berikutnya lagi. Karena dia berpikir bahwa yang dia lakukan itu benar. Orang akan berpikir bahwa Ibu V ini benar. Orang-orang akan berpikir bahwa memang ya, misalnya dia mimpi nih, dia mimpi bertemu dengan sosok seseorang yang mengaku Tuhan, terus memberikan dia wejangan, dia akan berpikir, oh benar itu Tuhan, dan saya adalah nabi berikutnya. Padahal itu cuma mimpi, kawan-kawan. Mimpi yang nggak lebih daripada bunga tidur. Tetapi orang akan menganggap itu serius karena sudah melihat contoh-contoh seperti Ibu V. Ya, orang akan terus melanjutkan yang begituan. Itulah kenapa saya katakan, harusnya memang ini urusan internal saudara lah ya, teman-teman kita di sebelah. Yang saya agak lucu adalah orang-orang yang biasanya menjadi polisi-polisi Trinitas, polisi-polisi kekristenan ya, yang suka membidat-bidatkan orang. Ya, Unitarian dibidatkan. Orang Wanes dibidatkan, Joshua Teu bidat gitu kan. Tapi yang satu ini kok nggak dibidatkan gitu. Apa karena perempuan? Apa nggak berani gitu? Ya, apakah karena memang ya dia ini ada sesuatu yang begitu luar biasa sehingga orang-orang yang suka membidatkan orang lain ini jadi ketakutan? Saya nggak tahu. Apakah seperti itu? Jadi clear ya bahwa teman-teman bisa melihat bahwa ya Ibu V ini sudah marah. Saya nggak tahu apakah akan terjadi benaran gitu, karena kan belakangan ini memang di Indonesia juga ada bencana-bencana kecil ya, ada gempa-gempa. Jadi apakah ini karena murka Ibu V? Ya, saya nggak tahu gitu. Silakan teman-teman Kristen yang menilai, dan sekali lagi ya, ini urusan internal. Saya masih nunggu nih, akan saya kirimkan ke Mikana. Kira-kira Mikana akan buat tanggapan lagi atau tidak, karena baru Mikana yang saya lihat menanggapi Ibu V dengan satu video khusus ya. Kalau yang lain nampaknya belum ada. Ya, semoga ini jadi atensi, semoga ini jadi perhatian. Karena kalau saya nanya teman-teman Kristen, bagaimana pandangan kalian tentang Ibu V? Dia bilang, oh, Ibu V ini nggak waras gitu, nggak benar gitu, nggak mungkin gitu. Loh, kalau kalian ya punya standar bahwa memang yang namanya ajaran kalian itu memang seperti itu, supranatural, nggak bisa diterima dengan akal, maka kalian harus terima juga Ibu V adalah inkarnasi dari Ratu Esther. Ibu V adalah ya orang yang dipilih menjadi mempelai Bapak Yahweh, karena standarnya ini agak susah gitu. Bahkan ya kita tahu banyak pendeta-pendeta, termasuk ya ini salah satunya adalah Abigail ya, pendeta Abigail, kawan dari Saifuddin Ibrahim, pendeta Saifuddin Ibrahim yang sekarang menjadi teman Saifuddin ya, yang membuat Saifuddin bahagia, yang membuat lato-lato Saifuddin kembali berfungsi, itu juga mengatakan ya, pendeta Abigail ini mengatakan bahwa ya nggak bisa menggunakan akal. Ajaran Kristen itu nggak bisa menggunakan akal. Ya, nggak bisa diterima dengan logika. Ya seperti ini. Untuk itu sesungguhnya kekristenan ini nggak bisa diterima dengan logika. Kekristenan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Itu akal sehat kita, saudara. Iya, tendangan bebas Siti umpan kepada Lukaku, saudara-saudara. Kini Lukaku, iya diumpan kepada Otamendi, ya jambret onde mande. Begitu sakit saudara-saudara. Dari Lukaku, saudara, dari Lukaku membawa luka yang begitu dalam, begitu pedih. Tertusuk sembilu, saudara, begitu luar biasa maju. Kekristenan tidak bisa diterima dengan akal sehat. Kalau kita menggunakan akal sehat, nggak mungkin Tuhan jadi manusia. Itu akal sehat kita, saudara. Ya, jadi clear ya, bahwa kalau memang nggak bisa diterima dengan logika, maka apakah Ibu V ini benaran gitu? Karena Ibu V ini juga sama, kita nggak bisa terima dia dengan logika. Apakah benar mungkin dia ini adalah jelmaan inkarnasi dari Ratu Esther? Bisa jadi juga gitu kan? Karena kalau semuanya kita bilang nggak bisa diterima dengan akal, maka banyak sekali hal-hal yang nggak bisa diterima dengan akal kita. Banyak sekali hal-hal aneh di dunia ini ya.
Tuhan menjelma jadi manusia, atau enggak Tuhan menjelma jadi pohon, Tuhan menjelma jadi apapun, atau Ratu Esther menjelma jadi Ferawati, banyak gitu, sangat banyak sesuatu yang benar-benar kita nggak bisa jelaskan. Dan kalau kita menggunakan parameter seperti itu, standar seperti itu, maka akan banyak hal yang harusnya kita terima juga gitu jadinya. Karena untuk satu hal yang tidak masuk di akal ini kamu terima, maka hal yang tidak masuk akal yang lain juga harus kamu terima. Standar yang sama harus kamu gunakan. Jangan standar janda gitu kan. Kalau khusus untuk ini boleh, khusus yang lain nggak boleh gitu. Ya, sama seperti misalnya kalian bilang, oh nggak mungkin lah dia terpilih, orang dia nggak benar kok hidupnya. Loh bagaimana dengan ya Paulus juga dulu orangnya nggak benar gitu, tiba-tiba dia bertobat kan, tiba-tiba dia langsung bertobat. Harusnya standar yang sama bisa kalian pakai juga untuk orang-orang yang lain kalau mau menggunakan apa ya istilahnya standar Paulus itu kepada Paulus, tetapi standar itu nggak bisa kalian gunakan kepada orang lain, kan nggak fair, sangat nggak fair ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang kita berikan ini menghibur ya. Kalau ini saya rasa nggak ada edukasinya, lebih ke arah hiburan. Tetapi teman-teman bisa lihat bahwa Ibu V ini cukup menjadi satu fenomena dan masih konsisten ya. Sepanjang 2023 ini masih konsisten memberikan kita penghiburan, memberikan kita satu tontonan yang menarik ya. Dan kali ini adalah kemurkaan Ibu V yang ingin menghukum orang-orang yang berani menolaknya. Oke, makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan.